Bidang Properti Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sani Iskandar memprediksi bahwa 30 juta karyawan di sektor industri properti dan turunannya terancam dirumahkan, bahkan di PHK akibat dari dampak pandemi COVID-19. Saudara, menangkal penyebaran COVID-19 semakin meluas, pemerintah mengimbau untuk menunda semua peribadatan di rumah ibadah, termasuk tidak menggelar ibadah sholat Jumat berjemaah. Video viral memperlihatkan seorang tukang becak terbaring di atas becaknya sendiri, bukan tertidur, melainkan pria tersebut pingsan. Pemeriksaan spesimen sebanyak 187.965 spesimen. Ini dari sekitar 140.473 orang yang kemudian kita lakukan pemeriksaan. Hasilnya sebagai berikut, bahwa konfirmasi COVID-19 positif naik 489 orang, sehingga totalnya menjadi 17.514 orang. Kasus sembuh meningkat 218 orang, sehingga total menjadi 4.129 orang. Kasus meninggal 59 orang, sehingga totalnya menjadi 1.148 orang. Sudah 387 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Halo para sahabat terkasih, kali ini saya ingin membahas tentang corona dan masa depan kita manusia di masa mendatang. Jadi temanya itu adalah corona dan masa depan kemanusiaan. Kita tahu sudah hampir mendekati 3 bulan atau lebih virus corona ini meraja di dunia, termasuk juga di Indonesia, di negara yang kita cintai. Saya katakan meraja karena corona ini sudah berhasil menaklukkan manusia, menaklukkan kita semua dalam segala sendi kehidupan. Perekonomian, pekerjaan, kehidupan sosial, politik, religius. Singkatnya, kehidupan keseharian kita sendiri. Secara sadar atau tidak, tahu atau tidak, saat ini corona telah berhasil menaklukkan agama dan pemerintahan. Kalau kita mengamati, melihat, dan mendengar berita, pemerintah memang sudah berusaha melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, misalnya dengan memberi bantuan tunai kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, juga memberikan keringanan dalam pembayaran listrik, memberikan anjuran, saran mengenai jaga kesehatan, dan masih banyak lagi. Tentu kita perlu mengapresiasi usaha yang seperti ini. Namun di balik ini semua, kita juga harus perlu dengan teliti dan cermat melihat arah pergerakan dan juga kebijakan pemerintah dalam menyikapi virus corona. Banyak masyarakat yang saat ini menderita. Mereka kesulitan dalam hal perekonomian, penghasilan. Hak-hak mereka sudah hilang. Bahkan bisa dikatakan tidak lagi diperhitungkan dan sudah dikesampingkan. Kita tahu hak-hak itu misalnya hak mendapatkan pekerjaan. Namun justru yang ada adalah PHK besar-besaran. Ini contoh sederhananya. Para sahabat, ketika mereka sudah di PHK atau dirumahkan, pernahkah kita berpikir bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupannya? Bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan
memenuhi nafkah untuk keluarga. Mencari pekerjaan di tengah pandemi seperti saat ini rasanya sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan. Dalam perekonomian, sekali lagi memang pemerintah sudah memberikan bantuan dan ini perlu kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, sampai kapan pemerintah mampu memberi bantuan itu? Dan apakah semua masyarakat yang kurang mampu itu sudah mendapatkan bantuan itu? Dalam kehidupan politik yang saya maksud di sini bukan dalam konteks pemerintahan, tapi tata kehidupan bermasyarakat. Lagi-lagi jika kita mengamati dengan adanya social distancing secara perlahan, akhirnya menciptakan jarak dan keterpisahan satu sama lain. Selain jarak dan keterpisahan ini juga melahirkan kecurigaan. Dan kecurigaan ini mengakibatkan lunturnya kebudayaan dan peradaban kemanusiaan. Contohnya, hilangnya budaya ramah tamah, budaya salaman, menghadiri acara pernikahan, bahkan menghadiri kematian seseorang pun tidak lagi membawa hubungan kemanusiaan semakin erat, tetapi kematian itu memutus hubungan kemanusiaan, membuat hubungan kemanusiaan semakin terpisah, membuat manusia semakin individualis. Tanda kutip juga tidak peduli. Kenapa? Karena ada rasa takut, rasa cemas, jangan-jangan nanti tersebar corona. Dalam kehidupan religius, bagi sebagian orang, corona mungkin dianggap sebagai cobaan Allah, sehingga corona memang mampu menghantar manusia semakin dekat dengan Tuhannya. Mereka berpandangan bahwa corona ini menjadi tanda akhir zaman. Corona ini adalah cobaan dari Tuhan. Karena itu tidak heran ada banyak yang menjadi orang kudus di tengah pandemi seperti ini. Sebagian lagi ada orang yang berpandangan bahwa corona ini bukan cobaan Tuhan. Corona dilihat sebagai permainan dari kaum elit yang memang sengaja dibuat sebagai senjata biologis. Sehingga corona ini dalam konteks religius, dengan pandangan orang kedua, akhirnya yang terjadi adalah tidak adanya peribadatan bersama sebagai satu persekutuan, sebagai satu perkumpulan, sebagai bentuk kebersamaan. Melihat perkembangan terakhir ini, memang rasa-rasanya pandangan kedua ini lebih tepat. Mengapa? Pertama, sebab kita manusia percaya bahwa Allah adalah yang penuh kasih. Allah sejak awal menyelamatkan kita manusia. Bahkan keselamatan itu sudah dinyatakan dalam diri Yesus. Maka adalah mustahil dan tidak masuk akal jika kita melihat atau merenungkan, bahkan mengatakan bahwa Allah itu memberikan cobaan, sementara di satu sisi Dia memberi keselamatan. Jadi tidak mungkin atau tidak masuk akal jika mengatakan bahwa Allah menyelamatkan manusia sekaligus juga membuat manusia menderita. Ini tidak mungkin. Juga jika kita melihat bahwa corona ini menghantar manusia menjadi orang kudus, seperti pandangan orang pertama tadi. Mereka menjadi orang kudus, namun dalam waktu yang bersamaan mereka menaruh ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan, ketidakpedulian, keegoisan pada sesama. Padahal seharusnya tanpa ada corona pun itu manusia harusnya tetap mengabdi dan percaya pada Tuhan yang menghantarkan setiap kita ini menjadi orang kudus. Harusnya. Maka saya sendiri lebih condong pada pemikiran kedua bahwa corona ini bukan cobaan Tuhan, tetapi memang senjata kaum elit dengan tujuan menghancurkan kemanusiaan. Dan saat ini senjata itu sudah berhasil.
Buktinya dapat kita lihat dan kita rasakan saat ini. Persoalan siapa kaum elit itu, ini yang menjadi pertanyaan besar. Dan ini menjadi tugas kita bersama, juga tugas pemerintah dan tugas seluruh dunia. Karena corona ini adalah senjata, itu berarti bahwa ada pelakunya. Disinilah sebenarnya peran pemerintah, baik nasional maupun internasional, untuk mencari penyebab munculnya corona. Siapa yang menyebabkan? Sebab segala sesuatu itu ada, pasti ada sebabnya. Segala sesuatu itu terjadi, pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa sebab. Segala sesuatu ada, pasti ada sebelumnya. Nah, sekali lagi kembali ke sini. Fokus pada pemerintah kita dulu. Menurut saya, pemerintah harusnya tugasnya mencari pelaku, selain memang mencari atau memberikan solusi untuk mengatasi corona demi keselamatan kita. Selama ini pemerintah hanya berfokus pada pemberian solusi bagi masyarakat dengan cara menjaga kebersihan, jaga jarak, bahkan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Solusi ini memang tidak salah, namun upaya ini masih belum maksimal. Meskipun masyarakat sudah mengikuti anjuran pemerintah, meski disadari tidak 100% memang dilaksanakan masyarakat secara penuh, namun upaya solusi ke depannya bagaimana? Ini yang masih belum jelas. Tentu pemerintah sekali lagi sudah berupaya. Namun selama upaya ini, apa hasil yang sudah diperoleh? Apakah sudah berhasil dengan melakukan PSBB misalnya? Justru informasi terakhir ini bagaimana virus corona semakin meningkat. Dan dalam pemikiran saya, upaya seperti ini tidak akan pernah berhasil. Justru yang ada adalah penderitaan, kesengsaraan, kematian manusia secara perlahan. Mengapa penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian? Karena solusi yang diberikan pemerintah yakni social distancing, pembatasan sosial berskala besar, kemudian menghentikan beberapa kegiatan perekonomian juga pendidikan, tentu akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Contoh konkretnya ialah PHK atau WFH. Lalu sulitnya mencari pekerjaan. Nah, kemudian bagaimana nasib mereka yang sudah di PHK atau WFH? Dan bukan hanya mereka, hampir semua elemen merasakan sulitnya hidup saat ini. Yang tidak terlalu merasakan mungkin ya mereka yang kaya dan memiliki harta dan uang. Melihat kenyataan seperti ini, maka yang terjadi ke depannya adalah kesengsaraan. Masa depan kemanusiaan semakin terancam. Yang ada di masa depan ialah Homo homini lupus yang pernah dicetuskan, yang sudah dicetuskan dalam karya Plautus. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Maka sasaran corona ini ialah masyarakat yang lemah secara perekonomian, sementara mereka yang berkuasa, merekalah yang mampu bertahan. Mengamati beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini, yang lebih mereka tekankan ialah pentingnya kesehatan dan juga penghentian penyebaran corona. Apakah solusi ini sudah mampu mengatasi penyebaran corona? Apakah solusi yang diberikan itu membuat hidup masyarakat semakin lebih baik? Maka lewat video ini saya ingin menyampaikan gagasan yang barangkali bisa sampai kepada pemerintah. Pertama, perlu memikirkan masa depan kemanusiaan kita bersama. Masa depan masyarakat Indonesia. Solusi yang diberikan oleh pemerintah yakni social distancing, PSBB, menghindari kerumunan, menghentikan beberapa kegiatan operasional transportasi. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan selama ini itu sudah cukup. Justru dengan berlama-lama
dengan solusi pemerintah yang sudah diberikan itu akan melahirkan atau memunculkan persoalan baru, yakni penderitaan, kemiskinan. Tentu hal ini tidak kita inginkan dan juga tidak diinginkan oleh pemerintah Indonesia, kecuali jika ada niat untuk melakukan hal demikian. Tapi saya yakin pemerintahan kita saat ini tidak seperti itu, karena saya tahu, saya mengamati, saya melihat Presiden kita Pak Jokowi masih lebih mengedepankan rasa kemanusiaan. Kedua, adalah memang lebih baik pemerintah mengembalikan semua apa yang sudah dilaksanakan selama ini, tetapi dengan tetap memperhatikan dan menganjurkan atau bahkan jika perlu membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas terkait dengan solusi penyebaran corona ini. Jika solusi yang diberikan pemerintah saat ini masih bertahan hingga bulan Juni pertengahan atau lebih, maka yang akan terjadi adalah chaos atau yang disebut dengan kekacauan, dan pastinya akan semakin merusak tatanan kehidupan bersama di dalam negara kita. Terima kasih untuk semuanya. Semoga virus corona ini bisa segera teratasi. Salam dari kami, The Truth Finder, sang pencari kebenaran.